Yang terkasih Bapak-Bapak Uskup, para Romo, Pater, para Suster, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, dua bacaan yang baru kita dengar, memberi inspirasi yang kuat bagi kita sekalian, terutama dalam refleksi perjalanan bersama kita dalam sidang pastoral Nusra. Dengan perhatian dan fokus utama kita bagi saudara-saudara kita, bagi para migran, bagi para perantau. Dalam bacaan pertama kepada kita ditampilkan sosok Hagar dan Ismail yang kita anggap sebagai potret simbolik dari orang-orang yang mengalami keterusiran, mengalami pengusiran, mengalami ketersingkiran. Mereka adalah simbol dari komunitas, dari orang-orang yang berada di pinggiran dari narasi besar masyarakat kita pada zaman ini. Hagar dan Ismail adalah simbol dari orang-orang dari komunitas yang tidak dianggap, bahkan dianggap sebagai warga kelas 2. Mereka mengalami keterusiran, mengalami pengusiran, tetapi juga di sisi lain dalam situasi seperti itu, Tuhan hadir untuk menawarkan pengharapan. Dia menjanjikan bahwa Ismail juga akan menjadi satu kaum, satu bangsa yang juga akan diperhatikan dan dibesarkan oleh Tuhan sendiri. Ismail dan Hagar, ibunya, mungkin juga seperti saudara-saudari kita, para migran dan para perantau yang ada di dalam situasi ketersingkiran, mengalami pengusiran, tapi juga serentak Tuhan menjanjikan penghiburan, pengharapan, dan pembebasan. Dalam bacaan Injil, Tuhan memberi panduan kepada kita sekalian, memberi panduan kepada gereja, bagaimana harus bertindak di tengah situasi dan di tengah kondisi yang dialami oleh para migran dan para perantau. Yesus mengambil langkah yang luar biasa. Dia menyeberang untuk berjumpa dengan dua orang yang kerasukan setan. Dan dua orang itu bertanya kepada Yesus, "Apa urusan Anda dengan kami?" Sebagian dari antara kita yang hadir di sini juga mungkin pernah menghadapi pertanyaan yang sama. Apa urusan kalian? Pertanyaan-pertanyaan itu datang dari kekuatan-kekuatan kontra pastoral, para mafia, para penjahat, para perekrut yang kemudian menimbulkan korban human trafficking, perdagangan manusia, dan sebagainya. Sebagian dari antara kita telah mengambil model perjalanan pastoral Yesus sendiri. Dia menyeberang dan dengan penuh keberanian berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kontra pastoral, para mafia, para penjahat, para pedagang manusia. Dan Yesus pada pagi hari ini menawarkan model dan jalan itu bagi kita juga, agar kita berani menyeberang, mengambil jalan yang tegas untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan simbolik tadi, iblis, setan, kekuatan-kekuatan kejahatan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiga gagasan ini, situasi eksistensial yang dialami oleh Hagar dan Ismail adalah juga situasi eksistensial yang dialami sama saudara kita, para migran dan para perantau. Namun Tuhan bagi kita tetaplah seseorang yang berdiri, berpihak, dan menawarkan
pengharapan, pembebasan, keselamatan, pengayoman, dan kita juga diundang untuk mengambil bagian dalam pengutusan, untuk mengambil bagian di dalam pembebasan itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua dalam hari pertama pada hari ini benar-benar menemukan apa yang paling penting untuk kita lakukan sebagai gereja, sebagai sahabat, sebagai saudara, sama saudara kita, para migran dan para perantau. Mari kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, agar pertemuan kita pada hari ini sungguh-sungguh bermakna dan membawa kita pada langkah bersama, langkah pastoral kita untuk membangun gereja Nusra yang berwajah migran perantau. Yesus,